Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Anissa ya? Iya, yang Iya, masuk. di sini ya, Bu. Iya. Silakan. Terima kasih. Kita konselingnya pindah ke sini ya. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Di rumah. Karena ruang konseling yang kemarin dipakai, jadi kita pindah ke sini aja. Tadi Mbak Anissa ini dari mana? Dari luar, Bu, habis dari kampus. Dari kampus. Masih ada kelas ya Mbak ya? Enggak sih, Bu. Ini habis ini mau ada kegiatan organisasi soalnya. Oh, Mbak Anissa ikut organisasi apa? Organisasi ilmu Quran. Oh, ilmu Quran. Iya. Nanti rapatnya habis konseling ini langsung. Iya, jeda beberapa detik gitu. Oh, jadi ikut organisasi ya. Iya. Mbak Anissa di organisasi jadi apa? Jadi ini sih, Bu, kayak apa ya namanya? Ya, sekretaris bidang gitu. Mau jadi sekretaris, suka nulis ya Mbak ya? Iya, suka wah, bisa dibilang gitu. Oke. Kemarin gimana Mbak Anissa ininya apa namanya? Yang PR dari Ibu kemarin? Saya sudah kerjakan, tapi saya lupa nulis. Oh Boleh ya, ditulis di sini. iya boleh. Ya, Saya nanti aja ya. Nah, kemarin kan kita udah konseling ya Mbak Anissa ya. Jadi mungkin nggak perlu Ibu jelasin lagi tentang konseling. Tapi ini presensi dulu Mbak Anissa kayak kemarin buat dokumentasinya yang boleh diisi. Terima kasih. Sekarang tanggal berapa, Ibu? Sekarang tanggal 3 Juli. Jamnya Jam 12.30. sudah, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Kembali. Gimana Mbak Anissa kemarin? Susah nggak buat menjalaninya? Awalnya sih susah ya, Bu, susah kayak ya gimana ya, kan saya nggak terbiasa gitu langsung, katakanlah saya pengen ngomong apa tapi saya langsung ceplosin gitu, nggak biasa. Terus susah di awal pertama saya nanya itu nggak biasa, terus saya nggak jadi. Habis itu yang kedua itu saya coba yang di room chat, tapi di grup chat gitu saya coba buat ngebebasin apa yang pengen saya omongin, ya udah nggak mikir-mikir, langsung saya ngomong di chat gitu. Ternyata bisa. Terus habis itu waktu pas di lain kesempatan waktu saya di kelas, saya juga mulai buat ngobrol lebih banyak sama teman saya yang mungkin ya bahkan itu belum akrab. Saya belum akrab sama dia. Lebih jujur lah, kenal jujur. Saya kayak lebih lost gitu loh, Bu. Oke, waktu apa namanya mencoba itu gimana perasaannya Mbak Anissa? Saya ngerasa kayak oh ternyata nggak apa-apa ya gitu. Jadi kayak daripada saya mendem dan kenapa tadi aku nggak ngomong gitu, itu saya jadi ngerasa lebih oh ternyata kalau aku ngomong gini saya jadi ngerasa tenang karena saya tahu oh respon orang tuh nggak seburuk yang saya bayangkan kok kalau saya kayak gitu. Oke, kalau dari perasaan yang kayak mungkin Mbak Anissa ada rasa takut atau mungkin rasa malu, cemas, ada nggak Mbak Anissa? Masih ada sampai sekarang, kayak sedikit tapi berkurang, tapi masih ada. Tapi ya coba saya lawan, saya akan lawan. Oke, perasaan itu biasanya muncul pas mungkin Mbak Anissa pas mau ngomong atau mungkin habis ngomong terus gimana ya? Pas mau ngomong muncul, tapi terus kan saya coba enggak boleh gitu ya, di stop kemarin itu kan. Iya. Terus habis itu saya coba, terus akhirnya waktu saya yang stop itu, saya terapin yang stop itu, terus kan pikiran saya udah hilang kan itu, makanya saya langsung kirimin apa yang mau saya omongin itu. Terus habis itu saya jadi kayak kadang mikir habisnya juga bener nggak ya gitu. Tapi ternyata pas saya ngerasa cemas kayak gitu, ternyata respon orang-orang di sekitar saya di grup chat itu tuh nggak seburuk yang saya bayangkan. Jadi Oke, jadi kalau sekiranya Mbak Anissa terapin di apa namanya pas ngumpul bareng gitu, nggak di chat gitu,
Kira-kira Mbak Nisa masih takut atau merasa cemas gitu nggak? Kalau saya bayangin kayaknya masih cemas dan takutnya masih mungkin, tapi saya lebih berani kan yoga. Karena yang kemarin udah ternyata nggak seburuk itu juga. Ya ternyata orang lain pun juga saya kayak gitu ya nggak berubah yang sebaliknya jadi merasa aneh sama saya gitu juga enggak ternyata. Ya berarti obrolan kita kemarin terbukti ya Mbak ya. Mbak Nisa udah mulai nyoba dikit-dikit lah, walaupun masih di room chat aja, belum di di real life-nya. Nah mungkin nanti kalau misal Mbak Nisa mau coba di real life kan masih ada rasa cemas, masih ada rasa takut. Mbak Nisa bisa ini buat mengelola perasaannya, mengelola emosinya. Dan bisa terapin tuh ada teknik yang namanya deep breathing, relaksasi gitu. Nanti itu teknik 4, 7, 8. Jadi teknik pernapasan 4, Mbak Nisa tuh tarik nafas dulu nih. Misal pengen ngomong tapi ada rasa cemas, ada rasa takut, tarik nafas 4, hitungan ke-4, terus nanti hitungan 7 itu ditahan dulu, nanti habis itu hitungan 8 hitungan Mbak Nisa lepasin, dihembusin nafasnya gitu. Mbak Nisa pengen coba? Nah sekarang mungkin Mbak Nisa bisa bayangin dulu, bayangkan berada di situasi dimana Mbak Nisa lagi rapat kayak nanti ya, mungkin Mbak Nisa lagi rapat, terus Mbak Nisa pengen ngomong sesuai keinginannya Mbak Nisa sendiri tanpa terbebani dengan kata baik atau kata sempurna. Mbak Nisa pengen ngomong apa kira-kira? Saya pengen mengungkapkan ketidaksetujuan saya kalau mungkin ada orang lain yang menyampaikan harusnya kayak gini terus, tapi saya nggak setuju. Saya pengen mengungkapkan sesuai apa yang ada di pikiran saya. Oke. Kira-kira Mbak Nisa ada rasa takut, ada rasa cemas atau rasa yang lain? Ada rasa cemas. Nah itu coba dibayangin. Nah terus Mbak Nisa tarik nafas hitungan ke-4 ya. Saya hitung ya, kita terapin. Mulai 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulangi ya. Mulai 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana Mbak Nisa rasanya? Lebih plong sama lebih tenang situnya. Oke, lebih plong ya. Kalau misal rasanya lebih tenang gitu, kira-kira Mbak Nisa bisa lebih berani nggak? Semoga bisa ya Bu, nanti saya coba dulu. Oke, nanti dicoba ya. Nah ini ada step lagi Mbak Nisa kayak kemarin kan tentang pikiran, dan ini ya yang menata pikiran gitu. Nah di sini step-stepnya nanti diisi. Mbak Nisa bisa ceritakan sedikit, ini ada sedikit kayak journaling dikit ya. Sebelum relaksasi di sini gimana sih perasaan Mbak Nisa waktu itu? Mungkin sini ada pilihan, mungkin rasa cemas, takut, sedih, marah, kecewa dan yang lainnya. Bisa ditulis ini kalau misalnya Mbak Nisa punya perasaan yang selain di pilihan ini. Dan kasih rating dulu berapa sih tingkat emosi kira-kira sebelum Mbak Nisa ngomong itu. Nah terus waktu itu pikiran apa yang muncul? Biasanya muncul pas Mbak Nisa pengen nyoba buat mengungkapkan diri Mbak Nisa yang sebenarnya. Isi dulu baca itunya.
di sini kan Mbak Anissa ada rasa mengganjal, pengen menanggapi tapi takut salah gitu ya. Nah, di sini Mbak Anissa kan nanti bisa latihan relaksasinya. Nah, setelah relaksasi, ini tadi kan kita udah praktikan ya relaksasi. Nah, bagian ini bisa diisi. Rasanya gimana tadi setelah relaksasi? Terus dikasih rating, jadi berapa? Oke, berarti udah ada apa namanya perubahan ya. Tadi yang awalnya ada rasa ganjel, takut salah, jadi lebih tenang. Dan ini tadi ratingnya 8, terus setelah relaksasi jadi 22. Oke. Nah, tadi mungkin pikiran yang ini kan Mbak Anissa udah pikiran apa namanya pengen nanggepin tapi takut salah gitu ya, takut aneh juga. Nah, pikiran rasional apa sih yang bisa menggantikan ini? Kalau misal di sini nggak ada pilihannya, Mbak Nisa bisa tulis di sini apa sih yang bisa Mbak Nisa jadikan apa namanya pikiran penggantinya? Sudah, oke. Nah, ini nanti mungkin karena mungkin ini kan konselingnya juga terbatas ya waktunya. Ini ada refleksi. Nanti Mbak Nisa bisa isi sendiri ya waktu di rumah kayak kemarin. Nah, ini Mbak Nisa bisa dibawa ke rumah. Ternyata apa namanya dengan teknik relaksasi tadi bisa merubah emosinya Mbak Nisa ya. Yang semulanya apa tadi? Namanya apa, mengganjal terus kayak cemas gitu ya. Terus habis relaksasi jadinya gimana? Jadinya lebih lega sama lebih tenang. Lebih tenang. Ini kan kemarin Mbak Nisa udah nyoba ya apa namanya nyoba lewat chat. Tapi kan yang sebelum apa ya kalau di live-nya belum. Nah, kira-kira mungkin yang pengen Mbak Nisa coba setelah coba di room chat itu pengen nyoba yang seperti apa sih? Mau coba buat bisa lebih bebas memakai pendapat, sama bisa lebih bebas waktu cerita-cerita sama orang di organisasi. Berarti lingkupnya di organisasi dulu ya? Iya. Kalau di kelas nanti? Di kelasnya juga, tapi sering iya nanti setelah itu. Berarti yang paling Mbak Nisa pengen coba dulu buat di organisasi dulu ya. Oke, di sini juga ada Mbak Nisa. Nanti di sini apa namanya? Ada yang namanya perilaku asertif. Nah, asertif ini cara kita lebih menghargai diri kita sendiri daripada orang lain. Jadi kita fokus ke diri kita sendiri, entah nanti respon orang lain itu seperti apa, tapi kita sudah kita berani mencoba, kita bisa membentuk identitas diri kita sendiri tanpa terpengaruh dengan ekspektasi orang lain gitu. Nah, di sini Mbak Nisa bisa yang pertama itu bisa pilih situasi yang akan saya hadapi. Mungkin yang biasanya Mbak Nisa hadapin terus Mbak Nisa belum bisa gitu, situasi seperti apa gitu. Nah, terus kepada siapa itu mungkin bisa lebih dispesifikkan. Kalau ke teman dekat kan Mbak Nisa udah bisa nih. Nah, nanti bisa nyoba ke siapa gitu. Mungkin tadi ke organisasi gitu ya, teman-teman organisasi. Nah, terus nyobanya di situasi yang seperti apa? Mungkin Mbak Nisa di rapat atau mungkin kumpul-kumpul aja atau yang lain. Nah, itu bisa ditulis. Nah, terus kenapa sih situasi itu pengen banget Mbak Nisa coba buat berubah di situ? Baca itu jadi Tolong Mbak Nisa. enggak usah.
Oke, di sini Mbak Nisa nulis pengen melatih itu yang pertama ke kabit ya. Emang Mbak Nisa tuh di sekretaris umum ya tadi. Itu jadi apa sih? Saya jadi sekbid itu. Oh, jadi sekbidnya. Iya. Jadi harus kolaborasi dengan kabitnya ya. Iya. Nah, di situasi yang waktu debat menentukan keputusan. Oh ya, jadi kan kolaborasi, jadi harus biasa saling diskusi ya. Iya, kadang itu soalnya saya kayak yang oh ya udah kalau kayak gitu gitu aja. Soalnya saya tuh ada solusi yang lebih baik loh dari itu gitu. Tapi saya nggak bisa menyampaikan karena saya takutnya nanti kabit saya itu bakalan berpikir apa sih ngide-ngide terus ngide-ngidenya kayak gitu. Aneh banget gitu kok, orang normalnya aja gini kenapa harus kayak gitu. Nah, mungkin ini langkah selanjutnya Mbak Nisa bisa apa sih yang sebenarnya pengen Mbak Nisa sampaikan? Nah, terus Mbak Nisa karena kebutuhannya dengan kabit ini, kenapa harus harus merubah dengan kabit ini? Kebutuhan saya karena kenapa kok saya harus berani untuk karena ini untuk mewakili kepentingan, bukan hanya saya pribadi. Oke. Berarti memang semuanya tuh harus saling diskusi. Jadi Mbak Nisa dulunya masih agak takut gitu buat mengungkapkan pendapatnya Mbak Nisa. iya, karena saya takutnya kalau saya terlalu sering kalau saya sering debat atau sering nimpalin gitu jadi kayak nggak mantan banget sih. Soalnya kan ya saya kan masih bawahannya gitu. Tapi sebenarnya menurut Mbak Nisa emang bawahan itu harus nurut apa? Enggak sih, cuman karena ya itu tadi, karena saya nggak bisa debat karena saya kan perempuan ya Bu, dia laki-laki. Di salah satu nilai yang ditanamkan oleh ibu saya juga yang saya ceritakan itu kayak kalau bisa diminimalisir banget sesuatu yang nggak perlu sama laki-laki. Nah, menurut saya ya udah ketika saya ngalah ya udah itu udah selesai gitu loh urusan. Jadi udah selesai komunikasinya. Padahal kan sebenarnya kalau saya bisa debat, maksudnya saya debat tapi untuk kepentingan gitu kan sebenarnya saya nggak. Oke, berarti Mbak Nisa sudah paham ya ini apa urgensinya kenapa Mbak Nisa harus berubah gitu. Nah, di sini mungkin nanti Mbak Nisa bisa pikirkan lagi kalimatnya yang pengen diomongkan ke kabitnya tuh gimana gitu. Mungkin Mbak Nisa bisa bisa lebih terstruktur lagi biar mereka bisa paham gitu. Nah, mungkin Mbak Nisa pertama bisa mengungkapkan perasaannya dulu tentang pendapatnya dulu. Menurut saya pendapatnya ini tuh gini dulu. Terus karena kenapa kok kayak gitu, dijelasin juga biar orang lain tuh juga paham gitu. Nah, terus ini bisa mungkin kalau kalimatnya ini nanti Mbak Nisa bisa susun sendiri ya. Nah, kalau rencana tindakannya ini mungkin Mbak Nisa bisa lebih struktur lagi ya. Mungkin bisa diisi. Ini semuanya Bu. Oke. Saya kira yang mau dipakai. Oke, berarti setelah ini Mbak Nisa berencana buat menerapkan ini tadi. Terus di saat rapat, habis ini rapat ya Mbak Nisa ya. Oke. Nah, ini
ini juga nanti Mbak Nisa pengen yang pertama tarik nafas, terus mengingat tujuannya untuk kenapa harus menyampaikan itu. Nah, terus menggunakan nanti kalimatnya bisa disusunnya. Nah, nanti setelah Mbak Nisa nyoba, nah Mbak Nisa bisa isi ini ya nanti di rumah. Jadi kita evaluasi, ini kan ada evaluasi di bawah ya, nanti di pertemuan mendatang kita bisa evaluasi bersama. Mungkin ini bisa dibawa aja Mbak Nisa. Jadi nanti jangan lupa diisi ya Mbak Nisa ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Juga Mbak Nisa. Sejauh ini nih kita kan udah udah membahas banyak hal ya kemarin, hari ini juga kita udah belajar juga tentang teknik-teknik untuk menghadapi rasa takut dinilai dari Mbak Nisa, takut untuk menyampaikan apa yang sebenarnya pengen Mbak Nisa sampaikan gitu. Nah, menurut Mbak Nisa pembelajaran paling penting dari konseling kita apa sih? Nilai diri saya atau identitas diri saya itu nggak ditentukan dari penilaian orang lain, tapi dari apa yang saya bangun dari diri saya sendiri. Jadi saya nggak perlu takut, dicap aneh, dan saya nggak perlu takut untuk menunjukkan kelemahan yang saya miliki, karena saya nggak perlu diterima oleh setiap orang yang ada. Oke. Kalau Mbak Nisa bersikap aneh atau tidak sesuai ekspektasi orang lain, apakah itu nggak apa-apa? Kenapa? Karena saya nggak perlu memaksakan diri saya untuk selalu diterima oleh setiap orang. Ya karena itu di luar kontrol diri saya sebagai manusia. Oke, sekarang kalau misal Mbak Nisa lagi di situasi yang kira-kira yang nggak nyaman buat Mbak Nisa pengen menjadi diri sendiri dari Mbak Nisa, kira-kira Mbak Nisa pengen ngelakuin apa? Kalau saya perlu mengungkapkan, akan saya ungkapkan, tapi dengan menerapkan teknik yang diajarkan itu tadi, yang tarik nafas, terus saya coba stop pikiran saya dengan yang nepuk itu, yang stop itu, terus coba saya tetap berusaha untuk mengungkapkan. Oke, jadi gitu ya Mbak Nisa. Nah ini ada komitmen untuk perubahan dari diri Mbak Nisa. Nah, ini nanti bisa diisi. Hal paling penting apa sih yang dipelajari tentang diri Mbak Nisa saat konseling ini? Terus keinginan juga yang lama yang pengen Mbak Nisa tinggalin. Ya, ini bisa diisi. Mbak Nisa pengen untuk berubah tuh harus punya keyakinan seperti apa sih? Kalau Mbak Nisa tuh saya nulis di situ boleh meja. Udah dideketin mejanya. Nah ini mungkin perilaku yang pengen Mbak Nisa latih. Ini ada kayak rencana, komitmen rencana buat Mbak Nisa sendiri. Nah ini juga rencana Mbak Nisa sendiri ke depannya tuh seperti apa? Apa yang akan Mbak Nisa prioritaskan untuk diri sendiri? Maksudnya gimana? Mungkin selama ini kan Mbak Nisa lebih banyak untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain. Nah kalau untuk diri Mbak Nisa sendiri, Mbak Nisa pengen seperti apa?
luar biasa ya Mbak Nisa ya. Ternyata udah sejauh ini perubahan dari Mbak Nisa dari pertama kali kita melakukan konseling ya. Mungkin ini bisa tanda tangannya dulu Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Nisa. Kira-kira surat komitmen ini perlu Mbak Nisa bawa nggak buat mengingat Mbak Nisa? Oke, berarti bawa Mbak Nisa aja ya. Mungkin nanti bisa ditempel tuh di kamarnya atau di mana biar Mbak Nisa pengen keingat terus, aku udah komitmen buat berubah nih, perubahan yang pengen aku lakuin tuh seperti ini bisa diingat lagi ya. Oke, sebenarnya terima kasih banyak ya Mbak Nisa ya. Mbak Nisa udah udah menyempatkan waktunya. Ini kan juga udah akhir semester, pasti banyak banget ya tugasnya ya Mbak Nisa ya. Iya. Dan nanti juga masih ada rapat organisasi. Ternyata Mbak Nisa orangnya sibuk juga ya. Enggak sebenarnya. Oh enggak ya. Oke, nah ini juga Mbak Nisa evaluasi. Ini evaluasinya bisa diisi dulu sebelum kita akhiri konseling kita hari ini. Terima kasih Mbak Nisa sudah mengisi evaluasi. Di sini Mbak Nisa mau rapat ya? Iya. Setelah rapat ada kegiatan lain nggak Mbak Nisa? Enggak, saya ada acara keluarga. Oh ada acara keluarga, berarti habis rapat langsung pulang ya? Oke, sekali lagi saya terima kasih ya buat Mbak Nisa ya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi ya buat evaluasi yang udah di PR-kan tadi. Oke, mungkin pertemuan kita kali ini Mbak Nisa ada yang mau disampaikan dulu nggak? Mungkin terima kasih aja karena sudah menemani konsultasi seperti ini. Oke, sama-sama ya Mbak Nisa. Saya juga bangga banget sama Mbak Nisa udah berinisiatif sendiri buat ikut konseling. Enggak banyak loh Mbak Nisa orang yang berinisiatif sendiri buat ikut konseling. Jadi Mbak Nisa ini udah luar biasa gitu. Mungkin kita cukupkan dulu ya Mbak Nisa ya pertemuan kita hari ini. Mungkin dari saya juga minta maaf kalau misal banyak kekurangannya di dalam konseling ini. Mungkin Mbak Nisa kalau misal mau lanjut ke rapat organisasi boleh Mbak Nisa, silakan. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya Mbak Nisa ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.